Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasoni Arif. Saya berumur 22 tahun pada tahun ini, pas banget 22 tahun 1 bulan. Jadi saya ini adalah mahasiswa lulusan UIN Raden Intan Lampung, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya barusan lulus tanggal 9 Juni kemarin. Jadi di sini aku pengen pengen ceritain this my well for my life. Jadi aku itu banyak yang bilang aku itu orangnya kemayu. Ya kayak bencong, banyak yang bilang kayak cewek, banyak yang bilang ini, cuman aku nggak pedulin, mau mereka bilang kayak manapun aku nggak peduliin. Di sini aku pengen ceritain kenapa aku bisa kayak gini. Jadi aku awalnya dulu, aku itu lahir tanggal 29 Juni 1998. Anak terakhir dari pasangan Adi Wihadi dan Ibu Nurhada. Sebelumnya kehidupan kami itu baik-baik aja. Udah itu amat tentram seperti layaknya keluarga yang bahagia. Udah itu mama bapak juga gak pernah ribut, gak pernah ada masalah. Sampai dimana titik bahagia itu kita dapetin. Kita berempat anak dari mama bapak itu benar bahagia gitu loh. Di sini aku pengen bilang, aku tuh nggak percaya ya soal pelet, soal santet, soal apapun itu, aku tuh nggak percaya sih sebenarnya. Cuman ini ada kaitannya kenapa aku bisa kayak gini ya teman-teman. Aku pengen cerita kayak gitu. Jadi di sini aku tuh nggak percaya ya tentang pelet gitu-gitu ya. Ya kita bukannya cerita yang aneh-aneh ya, memang kayak gitu tuh sebenarnya ada, tapi ya sebenarnya aku tuh nggak peduli pokoknya. Tapi mau gimana pun tetap ada hal yang seperti itu, dan itu kejadian banget di keluarga kami. Jadi keluarga kami dulu itu ada orang yang nggak suka, udah itu tiba-tiba mulai panas dalam lingkungan keluarga kami ini. Apalagi bapak mama mulai ribut, yang tadinya gak pernah ribut itu jadi ribut. Jadi bawa panas itu ke anak-anaknya gitu. Yang orang yang membuat keluarga kami itu pengen seperti itulah, pokoknya seperti hancur. Namanya ya mama bapak dulu, ya bisa dibilang sukses sih dalam mengelola. Kebetulan bapak sama mama dulu ngambil bisnis alam kayak kopi, lada gitu-gitu. Jadi ya namanya orang kan kalau semakin tinggi pohon semakin banyak anginnya yang menghembus gitu. Nah balik lagi, jadi mama bapak ini sukses mengelola bisnis ini, hasil bumi. Ada orang yang nggak suka itu. Jadi dia tuh kayak nggak tahu ya, dia masukin ke pakaian kotor itu, nggak tahu kayak mana caranya. Tiba-tiba di sana itu kayak ada bungkusan biji cabe, biji ketumbar, terus sama jarum-jarum pentol gitu di salah satu baju orang tua aku. Kebetulan itu baju bapak. Nah dari situ bapak mulai panas. Padahal panas itu kata mama
cuman ada di rumah aja. Nah pas udah di luar nggak juga sih, malahan pengen banget balik lagi ke rumah karena kangen sama keluarga. Kebetulan aku waktu itu masih kecil kan. Nah jadi bapak itu perasaannya tuh kalau di luar itu kangen banget sama rumah. Nah pas banget masuk ke dalam rumah, tiba-tiba itu langsung panas gitu loh, langsung nggak ini apa, pokoknya nggak karuan lah, pengen marah-marah, pengen ngebentak, pengen ya pokoknya salah semua, dari istri, dari anak-anak, semuanya salah semua. Jadi kebetulan dulu itu aku nggak tahu, lupa banget tahunnya berapa, pokoknya Ayu aku yang pertama itu lagi kuliah, udah itu Ayu aku yang kedua itu masih SMA kalau nggak SMP. Jadi kakak aku itu masih SD dan aku itu masih kecil banget. Nah aku tuh pengen ceritain kenapa aku jadi kayak gini tuh ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi balik lagi. Nah bapak aku ini pas di rumah itu karena dia nggak jelas panasnya, jadi dia melampiaskan itu kepada anak dan kepada aku. Jadi aku selalu dibentak, selalu dimarahin, selalu dijewer tanpa ada alasan yang tertentu lah, yang namanya dibuat orang gitu kan. Jadi sampai akhirnya bener-bener aku tuh kayak, aku ini anak bapak bukan sih, aku ini anak mama bukan sih, kok bisa kayak gitu. Nah gitu. Jadi intinya aku itu setelah disakitin kayak gitu, ada mama, ada Ayu yang rangkul aku gitu. Nah maka dari itu aku itu mulai dari kecil itu jadi lebih ke mama, lebih ke Ayu gitu, lebih ke mbak mainnya gitu. Jadi lebih mendalami ke mereka, bukan seperti ini. Jadi karena seperti itu tadi, kakak aku juga, kebetulan kakak aku yang di atas aku itu banget, yang nomor 3 itu cowok. Jadi kakak juga cuek, bapak juga suka marah-marah gak jelas. Jadi aku lebih ke cewek, lebih ke mama dan Ayu aku gitu. Nah itu dulu sih sampai SD, TK, dari TK, SD, SMP, SMA itu memang nyaman banget aku main sama cewek, karena memang aku tuh udah tahu loh sifat cewek ini kayak mana, buat cewek ini nyaman, buat temenan sama aku, buat cewek ini merangkul aku kayak mana biar nyemangatin aku gitu. Jadi kembali lagi ke cerita, kenapa aku bisa kayak gini tuh, lama kelamaan aku tuh mulai menyukai berbagai jenis yang cewek itu lakukan gitu loh, mulai dari masak, mulai dari ya pokoknya apapun yang dilakukan cewek lah. Sampai saat pas TK aku itu suka banget main Barbie-Barbian gitu loh, main masak-masakan gitu, main ya dulu tuh ada BP kali ya, BP nggak tahu lah, pokoknya namanya itu BP. Dan juga main jahit baju Barbie gitu. Nah jadi aku tuh paling suka banget ini apa namanya, soal ya pokoknya tentang kecewek-cewekan lah, kebawa sampai sekarang. Hingga suatu hari aku tuh bener-bener nyobain kayak pakai baju itu pas aku masih kecil ya, kayak pakai baju cewek, kayak pakai dulu tuh kan ada bando, udah itu bandonya itu kayak ada rambut-rambutnya gitu. Nah pokoknya aku seneng banget. Kebetulan bapak lagi kerja, jadi aku itu pakai itu gitu di rumah, sama pakai baju ulang tahun, tapi baju ulang tahun itu baju cewek gitu kan. Mungkin karena udah kebawa-bawa itu tadi, jadi akunya ini pakai hal kayak gitu. Nah kebetulan pas itu aku nggak tahu kalau bapak itu udah jalan ke arah pulang, itu, dan ternyata bapak itu masuk dan aku masih pakai kayak gitu dong. Oh my god, itu langsung bapak langsung marah banget, langsung bener-bener nampar aku, jewer aku, pokoknya bener-bener kenapa sih katanya anak gue cowok. Nah padahal comeback lagi guys, itu ya yang buat seperti itu tuh bapak gitu loh, yang buat aku seperti ini bapak, karena aku nggak dapet kasih sayang bapak, nggak dapet hari-hari aku pas masih kecil itu sama bapak. Jadi itu gitu guys. Nah udah itu aku masih tetap kekeh, masih pengen nyaman sama cewek-cewek gitu. Pokoknya kecewek-cewekan itu masih tetap kekeh sampai ke SD. Aku lebih banyak main sama cewek karena aku lebih ngerti cewek gitu loh, lebih ngerti, dan mereka juga udah nyaman sama aku mainnya gitu. Jadi aku langsung loncat ke cerita kedua ini. Aku itu udah langsung lanjut aja ke
SMA ya, karena masa-masa SMP aku sama masa-masa SD aku itu biasa aja, cuman temen-temenan cewek ya, cewek-cewek sama cowok-cowok, jadi gabung gitu loh. Karena aku ya bukan ini juga, cuman lebih mendalami ke cewek kalau masalah temenan gitu. Dan sekarang ke SMA ini aku udah mulai nemuin jati diri aku gimana, cuman aku masih tetap ke cewek itu gitu, ke sifat cewek itu. Jadi kelas 1 itu aku tuh sudah mulai cari tentang, namanya aku kan ya sekolah di Bandar Lampung ya, jadi pada saat itu kan di era-era modern dance, K-pop sudah mulai masuk ke Indonesia. Jadi aku sudah mulai cover dance bareng cewek-cewek, udah mulai nemu jati diri aku yang sebenarnya, bahwa aku ini hobi dance dan hobi seni gitu loh, mungkin karena ke bawah-bawah itu tadi. Nah, jadi di mana itu tadi kebetulan di penghujung kelas 3 SMA ini aku ini udah mulai mikir beranjak dewasa, udah mulai nggak pengen temenan sama cewek selamanya, pengen nyoba ke hal baru, pengen nyoba ke teman-teman cowok gitu. Padahal aku cowok, cuman kayak lebih gimana gitu kalau misalnya ini hal baru. Nah, mungkin itu pikiran aku aja sih, karena aku belum pernah mencoba dari dulu, mungkin karena aku mengalami trauma itu ya. Nah, dari situ aku udah mulai mikir, ya udahlah aku coba deketin. Kalau misalnya ada cowok yang mau nemenin aku apa adanya dengan aku kayak gini, ya udah aku bakal buat mereka senyaman mungkin kayak gimana aku temenan sama cewek-cewek gitu. Dan ternyata benar mereka itu nyaman sama aku yang kayak gini, nerima aku apa adanya gitu loh. Dan mereka juga suka dengan guyonan aku, dengan lawak-lawakan yang aku bikin gitu. Jadi aku juga udah mulai membuka hati buat ngekspor aku temenan sama cowok gitu. Kalau masalah membuli mah udah dari zaman dulu aku udah tebel kuping ya, udah gak mikir-mikir lagi aku bakal sama bully-bullyan kayak gitu. Nah, jadi balik lagi sangkut paut sama keluarga tadi, kebetulan kakek aku ini udah sakit-sakitan. Nah, jadi kakek aku yang dari bapak ya, dari kakek aku yang sebelah bapak, kakek aku yang sebelah mama itu udah pada meninggal semua. Jadi yang masih ada lengkap itu kakek dari orang tua dari bapak. Nah, jadi kakek aku yang cowok ini, jadi dia tuh udah mulai sakit-sakitan gitu, udah mulai ini. Jadi ya kami orang ngurusin, karena kebetulan anak-anak dari kakek ini ya alhamdulillah banget ada yang jurusan kesehatan, jadi mereka sudah mengerti kalau orang tuanya sakit gitu. Dan kebetulan kakek ini dibawa ke rumah sakit. Dari situ aku ngerti kalau misalnya sayang sama orang tua itu, sejahat-jahatnya orang tua, kita harus lebih sayang sama orang tua gitu, bagaimanapun itu orang tua. Jadi kembali ke situ aku udah mulai ngebuka hati buat sayang sama bapak aku gitu. Nah, balik lagi terus ya. Jadi balik lagi ke masalah yang keluarga aku itu dibuat-buat orang, diguna-guna orang itu. Sebenarnya ada cerita di SMP atau aku SD awal-awal kelas 4 kelas 5 atau kelas 1 SMP gitu. Jadi bapak aku ini main, saking dia ininya ya, dan dibuat lagi dia itu main wanita dan sempat tidur sama wanita juga. Jadi mama itu tahu dan benar-benar tambah bikin psikologi aku jadi nggak respect sama seorang cowok, seorang sosok bapak gitu ya. Mungkin dari situ aku lanjut lagi ke ini, mungkin aku udah nggak peduli ya sama cowok, aku lebih nyaman ke cewek. Aku juga lebih nyaman ke gimana pengorbanan seorang ibu yang membesarkan anaknya, dan juga ayu-ayunya yang merangkul adik-adiknya gitu. Jadi mungkin karena itu sih aku kayak gini. Nah, itu lanjut lagi ke itu tadi,
aku sakit tadi udah selesai, udah sembuh. Ternyata cuma sakit-sakit biasa aja sih, nggak seberapa parah. Setelah itu aku udah temenan sama cowok di penghujung kelas 3 itu karena bener-bener merasakan kekeluargaan teman sekelas gitu. Jadi aku mulai menciptakan rasa baru dalam diri aku, yaitu ingin menciptakan banyaknya keluarga yang didapat, bukan banyaknya musuh karena aku dibully-bully gitu, bukan. Nah, jadi setelah mendekati ujian seperti ujian sekolah, ujian praktek, udah itu ujian nasional, jadi mulai dari situ teman-teman itu udah mulai saling bantu gitu loh. Apalagi kalau ujian praktek kan kita buat tim, buat segala macam, jadi udah mulai diukur gitu loh ininya, kekeluargaannya. Nah, mulai dari situ aku udah ngekspor, oh gini rasanya temenan sama segender aku, yaitu sesama cowok, dan mereka bener-bener nerima aku apa adanya gitu, nerima Sony-nya apa adanya, mau Sony kece apa, yang penting nggak ada hal-hal yang negatif. Nah, di sini aku pengen jelasin, aku main sama cewek, aku nggak pernah sama sekali berpikiran negatif sama cewek-cewek itu, dan aku malahan pengen ngerangkul mereka sebagai kakak aku, sebagai adik aku, sebagai saudara aku. Jadi aku nggak mungkin punya pikiran yang aneh-aneh. Nah gitu. Nah, kembali lagi ke masalah itu tadi. Setelah itu semua, setelah tercipta rasa baru, yaitu ingin memiliki banyak keluarga tadi, lebih berani lagi untuk mengekspor ke teman-teman yang lain, lebih ingin menyapa teman-teman cowok yang lainnya, cowok yang segala macamnya gitu. Terus masuklah aku di perkuliahan, masih ngebawa-bawa Sony yang dulu, padahal udah pengen banget, niat dalam hati, kalau kuliah nanti pengen beda dari SMA, pengen lebih kayak sedikit demi sedikit merubah dan memperbaiki diri gitu. Jadi ya aku juga dibantu sholat, dibantu benar-benar zikir sama Allah, pengen minta ya Allah, mungkin kalau berhijrah aku belum bisa, cuman kalau memperbaiki, insya Allah aku bakal memperbaiki diri ini sedikit demi sedikit gitu. Jadi di masuk kuliah ini aku masih pengen banget temenan sama cewek, karena udah nyaman tadi ya sama cewek, jadi pengennya tuh temenan sama cewek aja gitu, kemana-mana sama cewek gitu. Jadi walaupun ini juga aku karena udah berani ngekspor ke temen-temen cowok tadi, jadi aku udah mulai kenalan sama temen cowok sekelas gitu. Tadinya memang benar-benar nggak suka, karena yang pertama aku nggak merokok, aku nggak punya pikiran negatif, aku nggak punya pikiran-pikiran nonton porno seperti kebanyakan cowok, jadi nggak punya pikiran nyakitin cewek. Jadi aku mikirnya, karena aku bawa bapak tadi gitu, aku mikirnya semua cowok itu kayak gitu, padahal semua cowok gitu, cewek kali aku ini. Jadi balik lagi, aku itu udah mulai ngekspor, mulai membuka hati bahwa aku pengen banget temenan sama cowok, dan itu terbukti. Alhamdulillah banget teman-teman kuliah aku sekelas aku mau menerima aku apa adanya. Ya mungkin ada 1-2 yang belum bisa, karena mereka juga baru melihat Sony yang kayak gini, yang heboh, yang kemayu, yang kayak cewek, yang dandan, yang skincarean kali ya. Jadi mereka baru melihat cowok yang kayak Sony. Jadi lama-kelamaan semester 2, semester 3 mereka udah mulai akrab banget. Pernah di semester 1 itu awal memulai kekeluargaan itu, jadi ada salah satu teman kita orang itu yang ulang tahun. Jadi kita buat kesepakatan, gimana kalau misalnya kalau ada yang ulang tahun, kita ini main ke rumahnya, main ke tempat asal dia. Kalau misalnya asal dia di Kalianda, ya kita main ke Kalianda, kita buat acara di sana. Kalau misalnya dia di pesisir, ya insya Allah kita jalan kalau ada waktu. Kalau misalnya di Pesawarannya, coba kita ini. Dan kebetulan salah satu teman kita itu pas semester 1 itu pertama kali ulang tahun itu ada di rumahnya di Pesawaran. Jadi di situ kita udah mulai ngekspor, dan
karena aku sering banget sama mama sama mbak Ayu aku udah belajar masak dan bisa masak banget ya. Di sini bukan pamer, cuman karena sering berinteraksi sama orang tua aku yang ibu sama Ayu aku tuh, jadi aku lebih ngabisin waktu tuh ngobrol sama mereka, masak, nanya-nanya segala macam gitu. Jadi kebetulan pas lagi ada acara-acara pas tempat teman kayak gitu, kebetulan aku memberanikan diri, guys aku bisa masak loh, kalau misalnya nggak enak ya aku bakal berhenti, tapi kalau misalnya enak ya kalau kalian mau aku yang masak nggak apa-apa. Jadi aku menawarkan diri kayak gitu. Jadi aku nawarin aku masakin mereka, oh my god it's delicious, it's good, masakan kamu enak kosan. Jadi mulai dari situ aku udah mulai wow, mereka kayak gitu, mereka muji aku, mereka muji masakan aku. Emang aku udah sepenuhnya diterima sama mereka gitu, udah mulai nggak diterima udah nggak peduli lagi mau Sony yang bentuknya kayak mana, yang penting Sony itu keluarga baru aku di sini gitu. Mungkin kayak mereka kayak gitu. Ya alhamdulillah banget aku udah mulai. Nah lanjut ke semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 itu udah mulai berjalan lancar, udah mulai udah mulai, dan karena aku juga dibantu sama ibadah yang aku minta banget sama Allah. Ya Allah, aku pengen banget memperbaiki diri, aku pengen banget kayak orang, aku pengen banget kayak cowok-cowok lainnya. Ya walaupun aku sedikit demi sedikit agak berubah, itu juga, dan Allah bukain jalannya, yaitu dengan aku masuk di salah satu KM di fakultas aku, itu KM film juga sih. Nah di situ ya mungkin karena aku seperti itu ya, jadi mereka kayak kurang nerima gitu loh sama Sony ini, kayak bakal merusak citra UKM itu mungkin kalau misalnya Sony masuk gitu. Dan no, I just wanna try, I just wanna prove myself if I good and coming to your group gitu. Jadi semoga aku bisa buktiin diri aku lebih baik gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kalau misalnya aku berbuat yang nyeleneh segala macam, aku ditegur sama orang buat menjadi lebih baik lagi gitu. Dan sekarang alhamdulillah setelah aku udah lulus ya, aku udah punya rancangan masa depan, aku udah punya memantapkan diri aku bahwa aku nggak kayak dulu lagi, bahwa aku nggak gini-gini lagi, bahwa aku nggak bakal kayak Sony yang zaman dulu. Pokoknya pengen Sony yang beda tapi tetap jadi watak Sony yang ceria gitu aja, yang Sony seneng dan Sony suka ngebanyol, suka melawak gitu aja. Tapi Sony nggak bakal lagi kayak Sony yang dulu. Kalau skincarean mungkin skincarean ya karena Sony nggak pengen banget jerawatan gitu aja sih. Soalnya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.